Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anakku sekalian, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada yang memberikan salam, semuanya harus menjawab. Ya, Pak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru. Sehat, baik, sehat. Semua sehat ya? Iya, Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar, Pak mau cek dulu kehadiran. Didengar namanya, siapa yang dipanggil namanya, jangan lupa katakan hadir. Jangan sampai dikasih alfa di sini. Sofyan Hamdi. Sofyan Hamdi hadir atau di mana ini? Hadir, Pak. Oh, ada. Ya, hadir. Baik, Fitriana. Hadir, Pak. Ya, jadi alhamdulillah semua hadir ya. Iya, Ya, Pak. alhamdulillah semua hadir. Jadi semua sudah siap belajar. Siap, Pak. Siap, Pak Guru. Ya, kalau sudah siap belajar, berarti silahkan disiapkan semua alat tulisnya, duduk yang rapi, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus mulai dengan doa. Ya, maka dari itu, Pak minta kepada Amin Tohari, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Ya, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Islam Muhammadin nabiyya wa rasulullah ilman Ya, baik. Terima kasih kepada adik Amin Tohari. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan kita, baik itu kita belajar, baik itu kita mau melakukan aktivitas apa saja, harus dimulai dengan doa. Supaya kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah SWT, terutama Allah memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Ya, sebelum kita lanjut, Pak mau coba dulu, masih diingat materi yang minggu lalu? Yaitu materi tentang Asmaul Husna, masih ingat? Masih, Pak Guru. Ya, Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Nama Allah yang baik. Iya, nama-nama Allah yang baik. Ya, berarti masih diingat ya pelajaran minggu lalu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Sebentar, Pak tampilkan dulu PowerPoint-nya. Mengejarku juga. Loh, kok aku masih jelek? Bikin aku ganteng lagi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Halo, Pak. Ya, sebelum kita mulai, Pak ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian, siswa sekalian, pernah bertemu dengan orang yang beda suku? Pernah, Pak. Nah, dengan bangsa lain pernah juga? Pernah. Ya, pastinya pernah. Kita selalu berjumpa, baik itu di tempat-tempat mana saja. Di mana kalian bertemu mereka? Di sekolah. Ya, di sekolah. Di mana lagi biasa? Ya, di pasar.
Ya, tentunya kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku dan juga berbeda agama maupun berbeda bangsa. Berikutnya, kalau bertemu dengan orang yang berbeda suku atau yang berbeda agama atau berbeda bangsa, apa yang kalian lakukan? Menyapa. Menyapanya. Ya, menyapa, bukan perbuatan baik, ya bekerja sama. Ya, oke. Setelah kita mempelajari pelajaran ini, Pak mengharapkan kepada siswa-siswi sekalian agar supaya dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah, agar supaya saling mengenal atau disebut dengan lita'arofu dengan benar. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian keragaman sebagai sunnatullah. Kemudian yang kedua adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, keragaman suku di Indonesia. Yang keempat, keragaman bangsa di Indonesia. Dan yang kelima adalah tujuan Allah menciptakan keragaman. Ya, yang pertama kita masuk pada pengertian. Ada yang tahu apa pengertian keragaman sebagai sunnatullah? Ada yang tahu atau belum? Apa itu keragaman sebagai sunnatullah? Belum tahu, Pak. Ya, kalau belum tahu, coba Ananda Oneng bisa dibaca. Oh iya Pak, bisa Pak. Tunggu Ya. Pak. Keragaman adalah salah satu ciptaan Allah yang merupakan bagian dari aturannya dalam menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan keragaman sebagai suatu keharusan untuk memperindah dan memperluas kehidupan di dunia ini. Karena itu, sebagai umat manusia, kita harus saling menghargai dalam keragaman. Ya, baik. Terima kasih Ananda Oneng. Ya, Ya, jadi itu keragaman itu adalah merupakan ciptaan Allah yang memang sengaja Allah ciptakan untuk manusia agar supaya untuk memperindah dan memperluas kehidupan kita di dunia. Iya, yang berikutnya adalah keragaman agama di Indonesia. Ya, kalau agama pastinya adik-adik sekalian sudah tahu ada berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia. Ada yang tahu ada berapa? ada 6 Pak. Ada 5. Ada berapa? Ada 6. Ya, pintar. Ya, jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Apa saja bisa disebutkan? Pertama, agama apa? Islam. Ya, agama Islam. Kemudian, Kristen. ya, agama Kristen. Berikutnya, Hindu. Katolik. Katolik. Sudah 3. Yang keempat apa? Hindu. Ya, agama Hindu. Yang kelima, agama apa? Buddha. Agama Buddha. Ya, dan yang terakhir, agama? Konghucu. Ya, agama Konghucu. Berarti sudah pintar-pintar semua ini. Sudah tahu berapa jumlah agama di Indonesia dan apa-apa saja agama yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah keragaman suku. Ada berapa suku di Indonesia? Ada yang tahu? Banyak Pak. Ya, suku di Indonesia itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, tetapi setidaknya kita harus mengenal suku-suku yang ada di sekeliling kita. Coba sebutkan contoh-contoh sukunya. Suku apa saja? Suku Jawa. Ya, suku Jawa, benar. Apalagi? Saluan. Ya, suku Saluan, suku Sunda, Suku Baree. ya, suku Baree. Ya, Suku berarti semua Kayu. sudah tahu suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi sangat banyak suku yang ada di
Indonesia. Di antaranya itu ada suku Jawa, suku Bugis, kemudian ada suku Kaili, dan juga ada suku yang ada di sekeliling kita, yaitu suku Banggai, kemudian suku Balantak, dan juga suku Saluan. Dan tentunya masih banyak suku-suku lainnya. Jadi adik-adik sekalian sudah memahami yang mana yang dimaksud dengan suku dan apa saja suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, yang selanjutnya, keragaman yang selanjutnya adalah keragaman bangsa. Kalau bangsa tahu, bangsa yang ada di Indonesia bisa disebutkan bangsa apa saja? Ada yang tahu atau belum tahu? Bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu, benar. Apalagi yang lain? Bangsa sebenarnya semua tahu, cuma kayaknya bingung ya. Yang mana itu bangsa? Sebenarnya tahu semua. Ya, jadi bangsa di Indonesia itu contohnya sebenarnya ada berapa? Ini hanya mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah bangsa Melayu. Kemudian ya bangsa yang pertamanya muncul agama kita, yaitu bangsa Arab. Kemudian yang ketiga ada bangsa Cina. Dan yang keempat adalah bangsa Eropa. Ya, kemudian tujuan Allah menciptakan keragaman. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan pastinya tidak ada yang sia-sia. Tentunya segala yang Allah ciptakan memiliki manfaat, terutama bagi kita. Dan tujuan Allah menciptakan keragaman bisa kita lihat di sini. Coba Desi Wahyuni, coba dibaca. Allah menciptakan keragaman di dunia ini adalah untuk supaya saling mengenal. Ya, jadi Allah menciptakan keragaman di dunia ini supaya kita saling mengenal atau disebut dengan lita'arufu. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab 1 lalu, itu ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bisa dibaca artinya, Ika Firawati, bisa dibaca artinya? Iya, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. menutup rekaman saat ini dan menghapus Allah video Maha mengetahui direkam lagi Maha teliti. itu tidak dapat dikembalikan. Jadi Siapa? dengan melihat arti Quran surah Al-Hujurat, ya terima kasih. Dengan kita melihat Quran surah Al-Hujurat, di sini jelas bahwa Allah menciptakan keragaman itu tujuannya ini. Ada laki-laki, ada perempuan, berbagai macam bangsa, suku, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Sekarang bagaimana cara kita untuk perilaku kita menghargai keragaman itu sebagai sunnah. Cara mempraktikkan bahwa keragaman itu adalah sebagai sunnatullah. Ya, sebenarnya tahu sebenarnya, tapi mungkin susah untuk mengungkapkan. Ya, jadi cara kita mempraktikkan sebagai bentuk keragaman, yaitu bisa kita lihat di sini. Ya, coba Purnawira bisa dibaca. Ya, bagaimana cara kita mempraktikkan? Dengan cara melakukan kerjasama dalam keragaman, baik keragaman agama, keragaman suku, maupun keragaman bangsa, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Purnawira. Ya, jadi itu bahwa cara kita mempraktikkan keragaman itu dengan cara kita selalu melakukan kerjasama, baik dalam keragaman agama, keragaman suku maupun keragaman bangsa.
Sampai di sini sudah mengerti? Anak-anak sudah mengerti semuanya? Ya, Pak. Iya, sudah mengerti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya, silahkan. Ya, kalau tidak bertanya, berarti semua sudah paham. Ya, karena semua sudah paham, sekarang Pak akan bagi kelompok. Jadi Pak bagi menjadi 3 kelompok, didengar namanya dan memisahkan diri sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, Sofian Hamdi, Dia Hidayati, Baik Fitriana, Enik Nurfiana, dan Nika Firawati. Kemudian kelompok 2, Amin Tohari, Istiana, Mustika Hidayati, Ngatifa, dan Oneng Yuningsi. Dan kelompok 3, Purnawira, Desi Ika Wahyuni, Nur Fitra Amar, dan Rosna Yunita. Ya, jadi silakan membentuk kelompoknya sendiri, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, begitu juga dengan kelompok 3. Ya, berikutnya setiap kelompok silahkan menuliskan contoh kerjasama dalam keragaman. Contoh kerjasama dalam keragaman yang dilakukan di sekitar rumah. Ya, ini LKPD-nya silahkan diambil. LKPD-nya ini untuk satu siswa, sudah Pak print out, silahkan diambil. Ya, ya semua harus bekerja kelompok. Jangan hanya satu orang yang kerja, tetapi semua harus bekerja sama. Ya, setelah sudah selesai, perhatikan instruksi yang ada dalam LKPD. Dilaksanakan seperti itu. Kalau sudah selesai, akan dipresentasikan tiap-tiap kelompok. Ya, waktu mengerjakannya 20 menit. Ya, sudah selesai anak-anakku sekalian? Ya, Pak. Ya, kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk presentasi. Ya, yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang diketuai oleh Sofian Hamdi dan teman-teman. Ya, silakan maju. Siap, siap. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok yang lain yang ingin menanggapi, disilahkan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2 yang diketuai oleh Amin Tohari dan kawan-kawan. Silahkan maju. Ya, demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok lain, silahkan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, silahkan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3, silahkan maju. Yang diketuai oleh Purnawira, silahkan maju ke depan. Ya, ya demikian pemaparan dari kelompok 3. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Ya, demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, alhamdulillah semua telah melaksanakan tugasnya. Sudah baik semuanya, semua sudah aktif dalam melaksanakan tugas kelompok dan juga aktif dalam diskusi. Ya, selanjutnya sekarang kita akan menyimak video. Ya, ini videonya sebentar. Cari dulu videonya. Ya, sudah muncul videonya.
Ya, sudah paham. Ya, oke. Sekarang diperhatikan videonya. Indonesia adalah merupakan negeri yang majemuk, yakni negara kita terdiri dari beraneka ragam agama, kemudian beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, memiliki keragaman warna kulit, kemudian semuanya adalah memiliki ciri khas masing-masing. Ini adalah merupakan sunnatullah atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan adanya keragaman ini, kita diajarkan agar supaya senantiasa saling menghormati dan saling menghargai. Karena agar supaya kita hidup damai, modal utamanya adalah kita harus saling menghormati dan menghargai. Keragaman adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari, karena ini adalah merupakan karunia dari Allah sebagai sunnatullah yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Keragaman ini terdiri dari beberapa keragaman. Yang pertama adalah keragaman agama. Di Indonesia ada yang tahu berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia? Ya, jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah agama Konghucu. Agama Islam adalah agama yang memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Agama Islam juga memiliki tempat ibadah, yakni masjid. Setelah agama Islam, sekarang agama yang kedua. Agama yang kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Injil. Tempat ibadahnya adalah gereja. Ya, yang berikutnya adalah agama yang ketiga. Agama yang ketiga adalah Katolik. Agama Katolik sama seperti agama Kristen, yakni memiliki kitab suci Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Selanjutnya agama yang keempat. Agama yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu adalah merupakan agama yang memiliki kitab suci Weda dan tempat ibadahnya adalah pura. Selanjutnya agama yang kelima. Agama yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang memiliki kitab suci Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah vihara. Dan selanjutnya agama yang keenam atau yang terakhir, yakni agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Shizu Wujing dan tempat ibadahnya adalah Klenteng.
Ya, baik anak-anak, sudah dilihat videonya? Sudah Pak Guru. Sudah. Ya, jadi dengan kita melihat video itu, selanjutnya silahkan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD. Yakni yang pertama adalah memberikan keterangan. Nomor 1 itu agama apa, nomor 2 agama apa, dan seterusnya sampai dengan 5. Kemudian yang kedua, dipasangkan kitab Al-Quran dengan yang mana, begitu juga selanjutnya. Ya, sudah bisa dipahami? Ya. Sudah. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Ya, sudah selesai semua? Sudah Pak Guru. Ya, baik. Ya, silahkan dikumpulkan. Ya, ini sudah, Pak sudah periksa, silahkan diambil, dilihat hasilnya. Untuk apabila masih ada yang keliru, silahkan diperbaiki. Baiklah anak sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa judulnya tadi? Yaitu keragaman sebagai Sunnatullah. ya sunnatullah. Jadi keragaman kita itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama keragaman apa? Agama. Ya, agama. Agama ada 6, tadi kita sudah sebutkan. Ada agama Islam, ada Kristen, agama apa lagi? Katolik, apa lagi? Hindu, Buddha. Ya, selain keragaman agama, berikutnya keragaman apa? Suku. Keragaman Suku. suku. Suku kita sudah tahu banyak suku. Yang ketiga, keragaman apa? Bangsa. Ya, keragaman bangsa. Yang berikutnya, tujuan Allah menciptakan keragaman. Untuk apa? Supaya kita saling apa? Saling mengenal. Ya, saling mengenal atau disebut dengan istilah apa? Lita'arofu. Ya, baik, berarti semuanya sudah paham dengan pelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah. Harapkan kepada anak sekalian untuk dipelajari materi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain agama Islam. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama bernyanyi lagu nasional. Lagu nasional Garuda Pancasila tahu semua? Ya, sudah biasa diajarkan. Ya, siapa yang bisa pimpin lagu Garuda Pancasila? Desi Wahyuni, coba dipimpin teman-temannya, sama-sama bernyanyi, semua menyanyi. Ya, 1 Pak hitung, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, lah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan kita untuk kita hari ini. Ya, setelah kita belajar, marilah kita berdoa sesudah belajar. Siapa yang bisa pimpin doa sudah belajar? Ya, siapa yang berani? Coba, Pak mau lihat siapa yang berani di kelas ini. Yang sudah, yang lain lagi, yang lain. Iya, Pak. Istiana, coba pimpin doa sudah belajar. Oke, mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, semua tetap semangat belajar, terus belajar, jangan pernah bosan dalam belajar. Ya, Pak Heri, pembelajaran kita hari ini
Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.